Morning Spirit. Selamat pagi, semangat pagi. Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudariku yang dikasih oleh Tuhan Yesus, bertemu kembali di dalam Morning Spirit ya. Saya berdoa Bapak Ibu semua dalam kondisi baik, sukacita, diberkati oleh Tuhan. Walaupun hidup ini banyak tantangan ya. Tema kita pagi hari ini adalah hidup yang dipimpin Tuhan Yesus. Hidup yang dipimpin oleh Tuhan Yesus mendatangkan sukacita dan kebahagiaan. Itu pasti saudaraku. Hidup yang dikendalikan oleh dosa dan hawa nafsu mendatangkan kepedihan dan duka cita. Pada kesempatan yang indah ini saudaraku, mari kita belajar 3 kebenaran dari firman Tuhan bagaimana supaya hidup kita sepenuhnya dipimpin oleh Tuhan Yesus. Sehingga hidup kita dipenuhi dengan sukacita, kebahagiaan, damai sejahtera saudaraku ya. Karena berkat dari Tuhan Yesus. Yang pertama, hidup yang dipimpin oleh Tuhan Yesus, hidup kita jangan dipenuhi dengan sampah-sampah dosa hidup lama. Efesus 4 ayat 31 dan 32 berkata, segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Puji Tuhan. Saudara, dikatakan di sini bahwa kegeraman, kemarahan, kepahitan, kepertikaian, fitnah harus dibuang. Nah saudaraku, sampah-sampah itu harus dibuang. Yang harus dibuang itu kan sampah. Jadi sampah-sampah kehidupan lama kita harus dibuang. Dan kehidupan kita yang baru sepenuhnya saudaraku, sebagai tanda kehidupan orang Kristen yang dipimpin oleh Tuhan Yesus, oleh Roh Kudus harus nyata. Saudaraku, sampah-sampah dosa ini yang dapat membusukkan hati dan hidup kita seperti kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, fitnah dan segala kejahatan harus dibuang dalam kehidupan kita. Karena ini semua akan mendatangkan sakit, penyakit, penderitaan bagi tubuh kita, bagi kerohanian kita. Jangan kita memberikan kesempatan saudaraku atau menyimpan sampah-sampah dosa, kepahitan, kemarahan, dan sebagainya untuk mengendalikan hidup kita, tubuh kita, hati kita, pikiran kita, langkah hidup kita. Jangan saudaraku, karena sampah-sampah ini menjadikan kita hidup menderita saudaraku, duka cita, kesedihan, kepahitan menguasai kita. Jadi penderitaan dan masalah saudaraku banyak ditimbulkan karena menyimpan sampah dosa. Bukan hanya saudaraku menimpa diri sendiri ya penderitaan itu, tetapi juga berdampak atau menimbulkan masalah dan kebusukan saudaraku pada keluarga, gereja, lingkungan, masyarakat, kantor kita, tempat kita bisnis, kerja, toko kita, bahkan negara kita saudaraku. Jadi apapun alasannya, sampah-sampah busuk dari dosa ini saudaraku harus kita buang. Karena dapat membusukkan kehidupan. Semua sampah harus dibuang dari kehidupan kita sepenuhnya. Kita harus berhati-hati saudaraku. Jangan beri kesempatan kepada sampah dan juga kepada iblis yang ingin menjatuhkan kita, yang ingin membuat kita menderita, tidak bahagia saudara. Hati-hati ya, buang sampah-sampah dosa itu. Dan yang kedua saudaraku, hidup yang dipimpin oleh Tuhan Yesus adalah hidup yang tidak dikuasai ya. Atau hidup kita tidak dikuasai, atau hidup kita jangan dikuasai saudaraku oleh apa? Kekhawatiran hidup. Amsal 12 ayat 25 berkata, kekhawatiran dalam hati membungkukkan orang saudara. Tetapi perkataan yang baik menggembirakan dia.
Kemudian Matius 6 ayat 27, ayat yang terkenal ini saudaraku. Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya atau hidupnya khawatir dapat menambah sehasta saja pada jalan hidupnya. Ya, saya pernah menjelaskan sehasta itu 45 cm saudaraku. Nggak bisa umur kita tambah 45 cm kalau kita dikuasai kekhawatiran. Umur kita jadi pendek saudaraku. Jadi kekhawatiran hidup sesungguhnya sangat berbahaya saudaraku, dan tidak berguna sama sekali untuk kehidupan kita. Dalam kitab Amsal tadi dikatakan kekhawatiran dapat membungkukkan orang. Saudaraku, artinya apa? Kekhawatiran itu tidak baik sama sekali. Tidak sehat saudaraku. Dapat merusak tubuh, merusak tulang. Menjadi bungkuk kita itu. Dan kekhawatiran hidup juga tidak akan menambah hidup kita 40 cm. Sehasta saja pada jalan hidup. Enggak saudara, umur kita jadi pendek. Karena itu saudaraku, jangan kita dikuasai oleh kekhawatiran yang tidak berguna sama sekali. 1 Petrus 5 ayat 7 ayat yang terkenal berkata, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, kepada Tuhan. Sebab ia atau sebab Tuhan yang memelihara kamu. Ini saudaraku ya. Jadi hidup yang dipimpin oleh Tuhan Yesus, hidup yang dipenuhi dengan sukacita, kebahagiaan. Tuhan memelihara kita. Kita harus menyadari hal ini. Kita harus mengalami hal ini saudaraku, yaitu pemeliharaan Allah. Sehingga kita tidak khawatir. Karena khawatir bisa membungkukkan tulang, menyita, mengambil kesehatan kita. Bahkan tidak akan menambah umur sehasta saja atau 45 cm. Saudaraku, mari kita hidup dipimpin oleh Tuhan, ya, bukan dipimpin oleh kekhawatiran. Dan yang ketiga, saudaraku, hidup yang dipimpin oleh Tuhan Yesus adalah hidup yang sepenuhnya mengandalkan Tuhan Yesus. Roma 12 ayat 1 berkata, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Puji Tuhan ya, ayat yang terkenal ini. Dan kemudian Yeremia 17 ayat 7 sampai 8 berkata, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Harapannya mengandalkan Tuhan, kemudian harapannya ditaruh kepada Tuhan. Dampaknya apa saudaraku? Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, tidak layu, tetap hijau saudara, yang tidak khawatir dalam tahun kering atau tahun-tahun masalah, tahun-tahun problema saudaraku, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah saudaraku, buah roh, buah kebaikan, buah jiwa-jiwa ya, buah pelayanan luar biasa. Jadi inilah berkat yang luar biasa saudaraku, bila kita sungguh-sungguh hidup dipimpin oleh Tuhan Yesus, mengandalkan Tuhan Yesus, hidup kita akan diberkati oleh Tuhan Yesus. Percayalah saudaraku, hidup yang dipimpin oleh Tuhan Yesus penuhnya adalah ibadah yang sejati. Hidup yang diberkati oleh Tuhan, hidup yang dipimpin oleh Tuhan Yesus digambarkan saudara dalam kitab Yeremia ini. Kita seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, sumber kehidupan, air kehidupan. Kita bertumbuh yang tidak mengalami datangnya terik, panas terik saudara, tidak layu. Karena sumbernya terus ada bersama kita, air hidup itu Tuhan Yesus. Daunnya tetap hijau, tidak kering. Haleluya. Gambaran dari hidup yang penuh sukacita, gairah kehidupan yang sehat, yang tidak khawatir akan tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Oh haleluya. Karena itu saudara-saudaraku ya, Bapak Ibu mungkin yang melihat tayangan Morning Spirit ini, mungkin kita sedang khawatir, sedang galau, sedang nggak percaya diri, sedang sedih, sakit hati, kepahitan. Mari berserah. Kita mau sungguh-sungguh menyerahkan hidup kita kepada Tuhan Yesus. Apapun masalah kita, biarlah kita dipimpin oleh Tuhan yang adalah Allah yang Maha Kuasa, Allah yang penuh kasih, Allah yang sanggup memberkati, melindungi, menyelamatkan, memberkati kita saudaraku. Ya, sehingga kita tidak kering, kita tidak layu, ya.
tapi apa saja yang kita perbuat berhasil bersama dengan Tuhan. Haleluya, saudaraku. Jadi inilah 3 kebenaran dari firman Tuhan supaya hidup kita dipimpin, saudaraku, oleh Tuhan Yesus sepenuhnya. Yang pertama, hidup kita jangan dipenuhi dengan sampah-sampah dosa hidup lama. Yang kedua, hidup kita jangan dikuasai oleh kekhawatiran hidup. Dan yang ketiga, hidup harus sepenuhnya mengandalkan Tuhan Yesus. Amin ya. Yeremia 17 ayat 7 dan 8 saya bacakan lagi. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air yang merambatkan akar-akarnya, saudaraku, ke tepian air, yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Amin, saudaraku ya. Mari kita berdoa. Oh Tuhan, kami mau hidup sepenuhnya dipimpin oleh Tuhan Yesus. Kami mau mengandalkan Tuhan Yesus, berserah kepada Tuhan Yesus. Supaya kami, Tuhan, senantiasa ada di dalam berkat-Mu, yaitu air kehidupan. Hidup kami tidak kering, daun kami tetap hijau, sudah hijau seger. Dan kami tidak takut akan datangnya panas terik, panas kering, sehingga apa saja yang kami perbuat menghasilkan buah. Terima kasih Tuhan. Berkati setiap saudara-saudari kami yang melihat dan mendengarkan Morning Spirit ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin, Bapak Ibu dan saudara-saudariku yang dikasih oleh Tuhan Yesus. Kalau kita diberkati oleh Morning Spirit, jangan lupa klik like, subscribe, bunyikan loncengnya supaya bisa mengikuti Morning Spirit ini terus, dan bagikan Morning Spirit kepada banyak orang supaya banyak orang diberkati. Sampai bertemu dalam Morning Spirit selanjutnya. Morning Spirit. Selamat pagi, semangat pagi.